Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tete semua, salam sejahtera. Moga-moga Kang Tete semua dalam keadaan sehat ya, sekeluarga. Baik, di video kali ini di channel Guti Suro ini saya akan coba untuk mengulas atau mereview dan bereksperimen teman-teman. Mengenai apa? Mengenai batu akik teman-teman. Oke. Di beberapa kalangan masyarakat, batu akik menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan, ya, banyak dikoleksi, dan banyak dicari teman. Kali ini saya sudah memiliki 3 batu akik teman-teman. Nah, batu akik apa? Yang pertama itu batu akik namanya kecubung. Nah, ini batu kecubung teman-teman. Batu akik kecubung. Nah, batu akik kecubung identik dengan warnanya teman-teman. Warnanya itu dia ungu. Nah, ini warnanya ungu, dan ini biasanya sering dipakai oleh wanita-wanita gitu. Banyak digemari wanita gitu. Karena mungkin warnanya yang ungu ya teman-teman ya. Atau mungkin selera lah sebetulnya gitu. Di balik keindahan batu akik ini banyak cerita, banyak opini di masyarakat. Banyak opini tentang kekuatannya gitu. Maksudnya energi yang bisa mempengaruhi tubuh manusia, teman-teman. Di beberapa opini masyarakat yang beredar dan yang saya ketahui, batu akik kecubung ini dia memiliki suatu kekuatan untuk mentransfer energi, ya, transfer energi kepada tubuh manusia. Ya, banyak yang berbicara bahwa batu akik ini bisa meningkatkan karismatik, ya, bisa memikat wanita ataupun lawan jenis atau pria ataupun atasan dan lain sebagainya gitu. Adapun juga batu akik ini ya bisa sebagai semacam membuka aura lah gitu, membuka aura agar enak dilihat, agar lebih friendly dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin batu akik ini sulit ditemukan dan dia sudah menjadi primadona dari berabad-abad tahun silam teman-teman gitu. Oke. Batu akik yang kedua ya yang saya miliki yaitu batu akik namanya batu akik badar emas teman-teman. Batu akik badar emas ini boleh lihat dulu teman-teman. Kalau nggak semua. Batu akik badar emas ini salah satu batu akik yang jarang teman-teman ataupun banyak dicari juga sih batu akik ini. Karena kenapa? Karena kelangkaannya ini. Badar emas itu berarti di dalam batu akik ini lebih banyak kandungan emasnya teman. Itu angka semua. Jadi dia bisa mencerminkan sebagai kekuatan fisik sih ya, kemewahan lah gitu maksudnya. Nah, bisa dilihat mungkin. Jadi batu akik badar emas ini ada berapa sih? Ada badar besi, ya kan, ada badar emas dan lain sebagainya gitu. Nah, batu akik ini kalau berbicara opini dan khasiatnya, dia bisa menangkal kayak semacam santet gitu, kayak semacam pelet ataupun kiriman-kiriman dari orang-orang jahat teman-teman. Mungkin itu tinggal bagaimana teman-teman semua ya, kalian semua ingin percaya atau tidak, tapi opini yang beredar di masyarakat tentang batu badar emas ini seperti itu teman-teman. Dan ini banyak dicari sih gitu. Beberapa orang yang mengetahui dan beberapa orang yang ingin memiliki pasti ingin lah gitu. Nah, yang terakhir itu saya coba akan review tentang batu akik namanya batu akik tapak jalak. Nah, ini juga salah satu batu akik yang langka teman-teman. Nah, dia bentuknya unik. Bentuknya itu seperti simbol plus ya, tanda tambah gitu ya. Tuh, bisa dilihat teman-teman. Nah, batu akik ini kenapa dibilang tapak jalak? Beberapa orang mengatakan bahwa batu akik tapak jalak ini seperti tapakan jalak gitu lah teman-teman, ketika hinggap di pohon gitu. Dia memiliki segi seperti ini teman-teman. Dan uniknya tanda plusnya itu nggak menyatu gitu, nggak saling menyatu. Tapi ada
ruang-ruang bisa gitu teman-teman. Nah, salah satu manfaat ataupun khasiat yang ada di masyarakat beredar opininya itu bahwa batu akik tapak jalak ini selain ya sama seperti batu yang lainnya, dia memiliki daya magis, energi alam, mampu mentransfer suatu energi ke tubuh manusia. Salah satunya itu kekebalan teman-teman. Nah, kalau misalkan batu yang saya ini hanya batu koleksi ya teman-teman ya, mungkin belum bisa dicoba untuk kekebalan gitu ya. Tapi batu akik ini juga banyak dicari sih. Selain untuk kekebalan, dia juga untuk menarik daya mengeluarkan aura gitu dah. Jadi batu akik ini, uniknya batu akik ini dari pertama bentuknya, terus bisa tahan senjata tajam lah gitu. Yaitu opini-opini aja teman-teman. Kalau saya belum berani untuk coba melakukan hal seperti itu, karena bagaimanapun entah ada khasiatnya, entah ada kekuatan magisnya, energi magisnya dan lain sebagainya, itu semua kembali kepada pencipta gitu. Jadi kita tidak perlu mempercayainya 100% gitu teman-teman. Karena kenapa? Kita akan kebawa kepada kemusyrikan. Batu di sini itu sebagai koleksi saya pribadi saja gitu. Saya kalau misalkan berbicara batu akik, itu saya mengincar selain keindahannya itu cerita-cerita di baliknya sih. Jadi unik gitu. Jadi cerita di batu A apa, di batu B apa gitu. Jadi cerita-cerita itu yang membuat saya tertarik gitu. Nah, itu review singkat daripada batu akik teman-teman. Ada batu kecubung, dia identik dengan warna ungunya. Ada batu badar besi, maksudnya badar emas, dia identik dengan warna keemasannya dan ada kandungan emasnya. Dan juga batu akik tapak jalak teman-teman gitu. Oke, mungkin untuk review ya dicukupkan gitu teman-teman ya, angkat semua. Kita langsung lanjut ke sesi dimana kita akan coba untuk bereksperimen gitu ya, tentang batu akik, benda mati gitu ya, tapi dia mampu bergerak gitu. Energi apa yang bisa menggerakkan suatu benda mati itu tanpa disentuh dan tanpa memakai perantara apapun? Mungkin ada satu cara teman-teman. Bagaimana teman-teman semuanya ingin tahu? Oke, ikuti aja langsung dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman, like dan share ketika video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian. Oke, teman-teman semua, tadi saya sudah mengulas, sudah mereview tentang batu akik ya. Batu akik kecubung, teman-teman. Tadi sudah saya review, sudah saya ulas ya. Terus ada batu akik badar emas juga sudah saya ulas, teman-teman. Ya. Dan ada batu akik tapak jalak, teman-teman. Nah, ini dia. Tuh, batu akik tapak jalak. Oke, sekarang kita akan coba untuk bereksperimen teman-teman, melihat reaksi yang akan terjadi gitu. Di sini saya sudah siapkan wadah ya, berisi juga air. Kita akan mencelupkan 3 batu tadi ke dalam wadah ini teman-teman. Kita akan lihat reaksinya seperti apa gitu. Oke, pertama kita celupkan dulu batu badar emasnya. Terus kita celupkan batu akik kecubung ulungnya teman-teman ya, sudah ya. Dan terakhir kita celupkan batu akik tapak jalak. Nah, sekarang kita tunggu reaksinya. Batu akik tapak jalak bergerak teman-teman, itu dia. Nah, yuk bergerak tuh teman-teman, dia bereaksi bisa berjalan ataupun bergerak teman-teman, tanpa ada sesuatu yang menggerakkan teman-teman ya. Nah, tuh.
Bisa dilihat oleh teman-teman, Kang Teteh semua. Ayo bergerak yuk lagi, yuk bergerak yuk. Coba kita arahkan lagi teman-teman. Nah, itu teman-teman. Ini uniknya batu akik teman-teman. Tanpa ada yang menggerakkan, benda mati tak bisa bergerak sendiri. Nah, itu. Sekali lagi biar lebih jelas. Hanya batu akik tapak jalak aja yang bisa bergerak sendiri. Cubung tidak bisa bergerak, badar emas juga tidak bisa bergerak. Nah, dia bergerak teman-teman. Nah, oke ya. Eksperimen ini menghasilkan suatu pergerakan dari batu akik tapak jalak. Dia bereaksi bergerak sendiri teman-teman. Nah, setelah eksperimen ini, saya akan mengulas faktor-faktor apa penyebab daripada batu akik bisa bergerak sendiri ya. Dan saya nanti akan ditemani oleh teman saya. Oke teman-teman, batu akiknya sudah bisa dilihat sendiri. Nah, oke, dia gerak teman-teman ya. Baik, langsung kita akan mengulas kenapa batu akik ini bisa bergerak. Oke, kakang teteh semua, tadi sudah melihat review saya tentang batu akik, dan juga saya sudah bereksperimen gitu untuk melihat suatu bentuk energi daripada batu akik tersebut. Dan ada satu batu akik yang bergerak ya, yaitu adalah batu akik tapak jalak. Dia bereaksi ketika dicelupkan ke dalam air, dia bergerak teman-teman. Nah, satu hal yang perlu teman-teman tahu, tadi saya memasukkan batu akik tersebut ke dalam air cuka teman-teman, di dalam wadah itu. Nah, sekarang saya ditemani sama teman saya, yaitu Kang Deden. Mungkin Kang Teteh semua sudah kenal dengan Kang Deden di video sebelumnya. Karena kenapa saya coba untuk mengulas dengan Kang Deden, karena Kang Deden di satu sisi lain ya, dia bisa merasakan gitu, karena pribadi dia juga seorang indigo ya, sudah dibahas di video sebelumnya gitu. Mungkin Kang Deden mau menyapa Kang Teteh di rumah, silakan Kang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Akang Teteh yang di rumah, yang sedang menyaksikan channel ini, yang mungkin tidak pernah henti terus menyaksikan, terus menelusuri video-video dari Kang Fikri dari channelnya Giti Suro. Jadi kali ini untuk batu dan eksperimen ini mengenai batu tapak jalak ini yang bergerak sedemikian rupa. Jadi sebetulnya ada dua sudut pandang, dari sudut mistis ataupun magis dan sudut sains ataupun ilmiah. Untuk sudut magis ataupun mistis sebetulnya memang betul ada, dikarenakan setiap batu ataupun setiap benda yang bisa dikatakan ada di sekeliling kita, semuanya itu pure memiliki energi positif ataupun energi negatif. Adapun kalau untuk dari segi sains ataupun segi ilmiah, air cuka yang ditaruh batu akik ataupun benda, batu akik sendiri ini kan memiliki zat kapur ya, dimana zat kapur tersebut jika dimasukkan ke dalam air cuka, dia itu akan menimbulkan reaksi gerakan ataupun dorongan ya betul ya. Soalnya tadi saya juga ngeliat ada gelembungnya sih Kang. Iya. Ketika di batu akik ini dimasukkan gitu, mungkin teman-teman tadi bisa menyaksikan sendiri ketika saya bereksperimen.
batu akik dicelupkan ke dalam air cuka itu ada gelembung ya mungkin. Iya. Gelembung itu yang ngedorong apa gimana itu Kang ya? Kalau untuk gelembung secara sains itu sebetulnya memang betul. Untuk dorongan yang dihasilkan itu dari bergerak gitu ya. Iya, dari batu akik ini dikarenakan batu akik ini ada zat kapur yang menimbulkan gas, itu yang membantu dorongan ataupun gerakan dari batu ini. Jadi semacam reaksi kimia mungkin ya? Iya betul. Jadi zat asam gitu ya? Iya. Dipadukan ataupun kolaborasikan lah gitu bahasa kasarnya oleh batu akik yang mengandung zat kapur, dia menghasilkan suatu reaksi kimia gitu ya. Jadi mampu mendorong dan seakan-akan bergerak gitu Kang. Nah itu secara teori ilmiah gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya secara spiritual memang setiap benda itu ada sesuatu energinya gitu ya, yang ketika memang dilepaskan itu dapat membantu energi di luar gitu maksudnya. Tadi kan saya bilang kayak semacam membuat karismatik gitu kan, terus membuat segala macam. Itu kembali lagi sih tentang kepercayaan berarti Kang ya. Iya betul. Tapi emang kadang-kadang orang di luar sana kan melihatnya, bisa gerak sendiri pasti ada kodamnya gitu, bisa gerak sendiri pasti ada ininya. Itu menurut tanggapan Kang Deden gimana tuh hal kayak itu? Mengenai tanggapan saya untuk batu ataupun benda yang dipercayai ada kodam ataupun ada penghuninya, kembali lagi tergantung perspektif dari Akang Teteh yang menonton sekarang ataupun yang menyaksikan sekarang. Memang iya betul, kepercayaan, tergantung kepercayaan. Memang ada dari sebagian orang ataupun dari sebagian kalangan yang bisa dikatakan masih banyak yang mempercayai hal-hal yang bisa dikatakan mistis seperti ini. Masih mempercayai batu, masih mempercayai hal lain betul, pusaka. Mungkin namanya hal yang unik sih Kang gitu ya. Iya. Batu bisa gerak sendiri gitu kan. Ya. Jadi mungkin itulah ulasan dari Kang Deden gitu ya untuk reaksi saya pribadi tadi. Mungkin untuk video kali ini saya akhiri saja ya teman-teman semua, Kang Teteh semua. Moga-moga Kang Teteh semua mendapatkan informasi yang baru gitu, mendapatkan hiburan yang baru. Dan ketika memang video ini menghibur Kang Teteh semua, saya minta tolong bantuannya untuk di-subscribe ya, dan di-like video ini, juga di-share ke teman-teman Kang Teteh semua, agar teman-teman Kang Teteh semua juga bisa menyaksikan dan menonton dan terhibur dan mendapat informasi seperti Kang Teteh yang menonton sekarang itu. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf ketika ada salah kata ataupun kata-kata yang yang tidak bisa dipahami ya. Tetap saksikan channel ini Kang Teteh semua dan tunggu video selanjutnya. Mari kita semua mengubah opini menjadi fakta.